Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan topik tentang statistika non-parametrik. Sebelumnya, tolong disiapkan buku walpulnya karena kita akan banyak menggunakan buku walpul. Dalam artian, buku walpul itu digunakan baik itu tabelnya ataupun ininya, teladan-teladannya. Udah siap semua belum? Buku walpulnya udah disiapin, tolong yang belum siapkan deh. Ya. Ada yang sudah pegang buku walpulnya? Oke, sudah ada yang punya? Sudah ada yang pegang buku walpulnya? Oke, saya akan mulai dengan pokok bahasan tentang statistika non-parametrik. Apa statistika non-parametrik? Silahkan lihat share screen Anda. Baca share screen-nya. Halo, share screen-nya kebaca? Baca, Pak. Baca, Pak. Oke, saya mulai ya. Kita akan belajar statistika non-parametrik. Apa itu statistika non-parametrik? Jadi statistika itu pada dasarnya dibagi ada dua. Ada statistika parametrik, asumsi datanya menyebar normal. Anda sudah belajar sebaran normal di statistika 1. Sebaran normal itu misalkan sebaran Z dan seterusnya seperti itu. Nah, sementara untuk statistika non-parametrik, datanya menyebar di bawah asumsi tidak normal, seperti itu. Apa saja yang kita pelajari di statistika non-parametrik? Sebenarnya statistika non-parametrik tekniknya bukan hanya 6 yang tertera di presentasi ini, tetapi ada banyak. Di buku walpul Anda hanya ada 6. Yang pertama uji tanda, yang kedua uji peringkat tanda Wilcoxon, dan seterusnya sampai uji korelasi peringkat Spearman atau rank Spearman. Apa perbedaan dan penggunaan masing-masing pengujian non-parametrik ini? Kalau uji tanda untuk satu populasi, uji peringkat tanda Wilcoxon untuk satu populasi, uji jumlah peringkat tanda Wilcoxon untuk 2 populasi, Kruskal-Wallis kalau lebih dari 2, bisa 3, 4, dan seterusnya, uji runtun untuk satu populasi, dan uji korelasi peringkat Spearman untuk 2 populasi atau lebih, seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas uji Kruskal-Wallis, uji runtun, dan uji korelasi peringkat Spearman. Yang uji tanda, uji peringkat tanda Wilcoxon, dan uji jumlah peringkat tanda Wilcoxon, saya sudah taruh atau letakkan linknya di YouTube. Nanti saya akan kopikan, saya akan bagikan di WA Group, seperti itu. Mari kita lihat, apa itu uji Kruskal-Wallis, uji runtun, dan uji korelasi peringkat Spearman. Sudah ada yang buka bukunya, buku walpulnya? Halo? Halo? Buku walpulnya sudah dibuka? Sudah, Pak. Ada yang punya buku kan? Oke, sudah. Perhatikan uji Kruskal-Wallis itu ada teladan 6, halaman 443. Silahkan dibaca satu orang. Yang punya. Paling bawah, teladan 6. Yang punya tadi siapa?
Tolong dibaca. Saya Pak, teladan 6. Hmm. Dalam percobaan untuk menentukan sistem peluru kendali mana yang lebih baik, dilakukan pengukuran pada laju pembakaran bahan bakarnya. Datanya setelah dikodekan diberikan dalam tabel 13.3. Gunakan uji Kruskal-Wallis dan taraf nyata alfa sama dengan 0,05 untuk menguji hipotesis bahwa laju pembakaran bahan bakar sama untuk ketiga sistem tersebut. Oke, ini soalnya ya. Kelihatan ya di slide Anda. Dalam percobaan untuk menentukan sistem peluru kendali mana yang lebih baik, dilakukan pengukuran pada laju bahan bakarnya. Datanya setelah dikodekan diberikan seperti ini. Ini penggunaan data untuk laju pembakaran. Jadi kita ingin menguji menggunakan Kruskal-Wallis. Kenapa menggunakan Kruskal-Wallis? Karena sistem peluru kendalinya ada lebih dari 2 populasi. Sistem peluru kendali pertama, kedua, dan ketiga. Maka ini ada 3 populasi. Karena ada 3 populasi, maka kita gunakan uji Kruskal-Wallis. Pada saat ujian nanti, uji ini nggak akan ada. Pasti soalnya cuma begini saja. Silahkan menguji apakah ketiga sistem peluru kendali ini sama laju bahan bakarnya. Pasti cuma seperti itu saja, tidak disebutkan uji Kruskal-Wallis seperti itu. Maka Anda harus tahu kenapa ini menggunakan uji Kruskal-Wallis, karena populasinya lebih dari 2. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Insya Allah. Jelas ya, oke. Kenapa pakai Kruskal-Wallis? Meskipun kalimat ini saya hilangkan begitu ya, misalkan saya hilangkan seperti ini. Lakukan pengujian hipotesis bahwasanya laju bahan bakar ketiga sistem sama pada taraf nyata alfa 0,05. Maka Anda harus langsung tahu, oh ini lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, gunakan uji Kruskal-Wallis. Seperti itu. Jelas ya? Oke, mari kita lihat. Apa saja langkah-langkah pengujian hipotesis? Langkah-langkah pengujian hipotesis sama persis. Waktu di regresi linear berganda sama, ada 6 langkah juga. Jadi menentukan hipotesis awal atau hipotesis 0, menentukan hipotesis tandingan atau alternatif, seperti itu. Jadi seperti ini. Dilambangkan dengan H1, menentukan taraf nyata alfa, dan seterusnya sampai membuat kesimpulan. Seperti itu. Nah, apa hipotesisnya? Hipotesisnya seperti ini. Jadi, rata-rata laju bahan bakar pertama, bila dibandingkan dengan sistem peluru kendali kedua, dan bila dibandingkan dengan sistem peluru kendali ketiga, sama semuanya. Sedangkan H1-nya adalah salah satu dari nilai tengahnya tidak sama. Bisa saja mu1 sama dengan mu2, tetapi tidak sama dengan mu3. Atau mu1-nya tidak sama dengan, tapi mu2-nya sama dengan mu3. Seperti itu. Maka karena seperti ini, Anda membuat hipotesisnya, jadi salah satu nilai tengahnya saja tidak sama, maka disebutnya berbeda penggunaan bahan bakarnya, seperti itu. Maka karena seperti ini, langkah berikutnya saya menentukan taraf nyata alfa. Alfanya berapa? Alfanya diketahui dari soal sebesar 0,05. Maka taraf nyatanya 0,05. Langkah berikutnya apa? Menentukan statistik uji dan wilayah kritik. Statistik uji dan wilayah kritiknya dilihatnya dari apa? Anda bisa lihat tabel A6 buku Walpole halaman 472. Jadi wilayah kritiknya adalah kalau nilai H hitung lebih besar dari Q kuadrat tabel, saya akan katakan tolak H0. Berarti H hitungnya itu ada di mana? Pasti ada di langkah kelima. Karena langkah kelima menentukan statistik hitung. Nah, sebelum saya menentukan statistik hitung,
maka saya harus mencari yang namanya Q kuadrat tabel. Q kuadrat tabelnya dicari dari rumus seperti ini. Ini rumus dari Q kuadrat tabelnya. Jadi Q kuadrat tabelnya rumusnya Q kuadrat alfa V. Karena alfanya 0,05, berarti Q kuadratnya 0,05, V-nya dicari. V-nya dicari dari mana? Dari K-1. K ini apa? K ini banyaknya sistem peluru kendali. Tadi dikatakan sistem peluru kendalinya sebanyak 3. Ada 1, 2, 3. Maka cara menentukan K-nya adalah sebesar 3 dikurang 1, hasilnya 2. Maka Anda cari Q kuadrat alfanya 0,05, V-nya 2. Yang punya buku Walpole, silahkan buka tabel A6-nya halaman 472. Silahkan dicari, temu tidak? Yang punya buku Walpole, halo? Silakan dicari di halaman 472. Ketemu? Ada, Pak. Ada. Oke. Berapa nilai V-nya? Sorry, berapa nilai Q kuadrat tabelnya? Alfanya 0,05, V-nya 2. Cari perpotongannya. 10,597. 10,597. Coba dilihat alfanya 0,05, V-nya 2. 0,05. Itu 0,005 yang kamu baca. 0,05. 5,991. Oke, benar ya, sesuai dengan di layar ya, 5,991. Ada pertanyaan sampai sini cara membaca tabel? Jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Bagi yang tidak membuka buku Walpole-nya, slide ini akan saya bagikan di YouTube. Silahkan nanti Anda pelajari seperti itu. Tapi siapkan dulu buku Walpole-nya. Oke, saya lanjut ya. Maka setelah tahu nilai Q kuadrat tabelnya, saya tahu tadi persamaannya seperti ini. H hitung lebih besar dari Q kuadrat tabel, tolak H0. Karena nilai Q kuadrat tabelnya sebesar 5,991, maka nilai dari H hitungnya adalah, kalau lebih besar, H hitung lebih besar dari 5,991, saya akan katakan tolak H0. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini cara membaca tabel dan membuat wilayah kritik? Jelas ya? Halo, jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Langkah berikutnya saya menentukan statistik hitung atau nilai H hitung. Gimana caranya? H hitung itu punya rumus seperti ini. Ada di buku Walpole Anda. Jadi 12 per N kali N plus 1 sigma I sama dengan 1. Jadi I-nya dimulai 1 sampai K. K-nya berapa tadi? K-nya berapa tadi? Halo? Dua kayaknya, Pak. Dua kayaknya. Kayaknya 2. K-nya 3. Itu V yang N K-1. Oh, itu V ya. Oke. K-nya itu adalah banyaknya sistem peluru kendali ini. Jelas ya? Berarti I-nya Ya. akan mulai dari 1 sampai 3. Begitu. RI kuadrat per NI minus 3N ditambah 1. Maka H hitungnya bisa saya cari seperti ini. 12 N. N itu jumlah seluruh data. Jadi ini pasti ada N1 seperti itu. Jumlah data pertama. Jumlah data pertama. Ya. 5 jumlah datanya. Jumlah data kedua kalau dihitung itu 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan jumlah data ketiganya sebesar berapa? 8. Oke. Jadi N itu dari mana? N itu penjumlahan dari N1, N2, dan N3. Kalau dijumlahkan 5 tambah 6 tambah 8, hasilnya sama dengan 19. 19. Oke. Lanjut, berarti karena ini RI kuadrat per NI, rumusnya penjumlahan R1 kuadrat per N1 ditambah R2 kuadrat per N2 tambah R3 kuadrat per N3. Kenapa berhenti di 3? Ingat, karena K-nya berakhirnya di 3. Seperti itu. Dan seterusnya rumusnya seperti ini. Nah, berikutnya saya harus mencari peringkat dari sistem peluru kendali ini. Cara memberikan peringkat dimulailah dari yang terkecil. Datanya digabung jadi satu, data ini digabung jadi satu, terus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil mana? Yang terkecil mana di antara 24,0 sampai 19,3 ini? 16,7. 16,7. Nah, ini akan saya beri peringkat 1 seperti itu. Jelas ya? Berikutnya. Berikutnya 17,3. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Perhatikan cara memberi peringkatnya. Kalau ada 2, ini sebenarnya peringkat 2. Ya, ini peringkat 2 dan ini juga peringkat 3 gitu. Jadi 2, 3. Kita berhenti di 3. Karena ini angkanya sama, cara membuat peringkatnya, maka 2 ditambah 3 dibagi 2. Seperti itu. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas. Maka berapa peringkat 17,3? 2,5. Begitu ya? 2 tambah 3 dibagi 2. Begitu. Oke, 2,5. Begitu. Nah, lanjut berikutnya. Tadi kita ingat berhenti di 3 ya. Berikutnya. 18,1. Masa ada yang lebih kecil lagi enggak? 17,6. 17,8. 17,6. 17,6. 6. Ini peringkat ke berapa? 4. Keempat. Oke. Peringkat keempat. Terus berikutnya 17,8. peringkat 5. peringkat kelima. Oke, berikutnya 18,1. 1. 18,1. 18,1 peringkat 6. 6. Terus 18,4. 18,4 peringkat 7. 7. Terus 18,8. 18,8 peringkat 8. 8. Terus 18,9. peringkat 9. Itu ada 2, Pak. ada berapa? Ada 2 berarti. Ada 2. Berarti Ada 3. 2. ada 2 berarti. Gimana caranya? 9 sama 9 tambah 10. 10. 9 tambah 10 dibagi 2. 2. Berapa? 9,5. 9, antaranya 9 sama 10 aja nggak ini lama banget. Melek, masih tidur. Jangan-jangan lari selimut ini. Halo? Sudah? Iya, Pak. Oke. Berarti ini 9,5, ini 9,5. Begitu.
Iya. Oke. Terus lanjut. Kita berhenti di 10 tadi. 19,1. 19,1. 19,1 peringkat 11. 11. Terus lanjut. 19,3. 19,3 peringkat 12. 12. Terus lanjut. 19,7. 7. Peringkat 13. 13. Terus lanjut. 19,8. Ada berapa? 2. Berarti 14,5. 14,5. Berarti ini 14,5. Bentar. Oke, lanjut. 20. 20,2. 20,2 peringkat. 16. Ya kan tadi 14, 15, 16. Terus lanjut. 23,2. 22,8. 2,8. Berapa? 17. 17. Terus 23,2. 22. 18. 19. terakhirnya 19. 24,0. Ada pertanyaan sampai sini cara memberikan peringkat? Nggak ada, Pak. Oke. Maka ini dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Rank peringkat satunya itu, R1-nya itu berapa? Dijumlahkan semua. Akan diperoleh hasil 19 tambah 1 tambah 17 tambah 14,5 tambah 9,5 hasilnya untuk peringkat satunya 61. Untuk peringkat R2-nya dengan cara yang sama juga dijumlah. Hasilnya diperoleh 63,5. Sedangkan yang terakhir untuk R3-nya diperoleh hasil 65,5. Ada pertanyaan cara memberikan peringkat dan menjumlahkan? Jelas ya? Jelas. Oke. Saya lanjut menghitung ini. Gimana caranya? R1-nya sudah ada, ya sudah. Tinggal masukkan saja R1 kuadrat. Oke, lambang R besar, R kecil anggap sama ya. Gitu ya. Oke, kalau enggak saya rubah saja supaya enggak bingung. Oke, seperti ini. Ada yang mau ditanya? Jelas ya? Maka nilai dari H hitungnya, karena tahu R1 kuadratnya 61 kuadrat per N1-nya 5 dan seterusnya, Anda bisa seperti ini cara mengerjakannya. Dan hasil akhirnya, H hitungnya Anda bisa hitung sendiri, pakai kalkulator, nanti hasil hanya 1,66. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Gimana cara membuat kesimpulan? Perhatikan cara membuat kesimpulan, langkah keempat dan langkah kelima digabung. Kita sudah punya H hitung lebih besar dari 5,991, kita akan katakan tolak H0, seperti itu. Ya. Maka cara membuat kesimpulannya, tinggal bandingkan nilai H hitung yang kita peroleh itu berapa? 1,66. 1,66 lebih besar, lebih kecil dari 5,991. Lebih kecil. Kalau lebih kecil, terima apa tolak? Tolak. Tolak. Tolak ini, wilayah kritiknya ini loh. Kalau nilai H hitungnya lebih besar, baru tolak. Tapi H hitung ini dibandingkan dengan Q kuadrat tabel lebih besar, lebih kecil.
Kecil. Kalau lebih kecil berarti Berarti terima H0. berarti Terima. terima H0. Perhatikan ya, kalau H hitungnya lebih besar, tolak. Ternyata H hitungnya 1,66 lebih kecil dari 5,991. Maka cara membuat kesimpulannya seperti apa? Cara membuat kesimpulannya adalah karena nilai H hitung yang punya nilai tadi 1,66 ternyata lebih kecil dari Q kuadrat tabel yang punya nilai 5,991, maka terima H0, kan? Maka terima H0. Oke, karena H0 diterima, tinggal lihat saja kalimat H0-nya apa. Kalimat H0-nya ini. Ya. Halo? Iya, Pak. Kalau kalimat H0-nya seperti ini kan artinya rata-rata sistem peluru kendali 1, 2, dan 3, laju pembakarannya sama saja. Maka itu yang dibahasakan dalam bentuk kalimat, maka terima H0 seperti ini, yang berarti rata-rata laju pembakaran bahan bakar ketiga sistem peluru kendali sama saja. Jadi, kalau terima H0, ya tinggal dilihat karena ini sama semua H0-nya, begitu. Sama semua rata-ratanya, maka saya bisa membuat kesimpulan seperti ini. Nah, kalau seandainya nilai H hitungnya dapat 8 misalkan, berarti gimana cara membuat kesimpulannya? Yuk. Karena H hitung. Karena H hitung. Terus? Lebih kecil. 8 lebih kecil lebih besar dari 5,991. Lebih besar Dari 5,991. Maka tolak H0. Tolak H0. Yang berarti rata-rata laju Pembakaran bahan bakar ketiga sistem peluru. kali sama. tidak sama. Kenapa? Karena kalau tolak H0, kita lihat ya, kalau H0-nya ditolak, kan ini salah satu saja tidak sama, berarti tidak sama. Seperti itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, kalau Jelas. sudah jelas, kita lanjut ke uji berikutnya, uji rantes. Ada yang mau ditanya dulu sebelum saya ke rantes? Halo? Ada yang mau ditanya tentang uji Kruskal-Wallis? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke rantes. Teladan 7 di buku Walpul Anda halaman 449. Silakan dibaca satu orang. Yang pegang buku Walpul, ayo. Sebuah mesin diatur sehingga secara otomatis mengeluarkan minyak pengencer cat ke dalam sebuah kaleng. Dapatkah kita mengatakan bahwa banyaknya pengencer yang dikeluarkan oleh mesin ini bervariasi secara acak? Bila isi 15 kaleng berikut berturut-turut adalah 3,6, 3,9, 4,1, 3,6, 3,8, 3,7, 3,4, 4,0, 3,8, 4,1, 3,9, 4,0, 3,8, 4,2, dan 4,1 liter. Gunakan taraf nyata 0,1. Oke, soalnya seperti ini. Ya. Sebuah mesin diatur sehingga secara otomatis mengeluarkan minyak pengencer cat ke dalam sebuah kaleng. Dapatkah kita mengatakan bahwa banyaknya pengencer yang dikeluarkan oleh mesin ini bervariasi secara acak? Bila isi 15 kaleng berikut berturut-turut adalah 3,6 dan seterusnya sampai
4,1 liter. Gunakan alfanya 0,1 atau taraf nyatanya 0,1. Mari kita lihat. Sama saja sebenarnya, Anda harus menentukan langkah-langkah pengujian hipotesisnya seperti apa, sama persis. Seperti di pelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, ada 5 langkah seperti itu. Jadi Anda juga harus tahu ini 6 langkah, harus sudah hafal, sudah mulai tahu sebenarnya memang kalau pengujian hipotesis ada 6 langkah ini. Mari kita lihat. Kita ingin menguji apa? Kita ingin menguji apakah alat ini bervariasi secara acak, seperti itu. Ya. Iya. Jadi ada alat untuk mengencerkan set, dia mengeluarkan minyak, begitu. Nah, alat ini ingin diuji apakah dia bervariasi secara acak mengeluarkan minyak pengencer catnya. Kalau bervariasi secara acak itu artinya teratur atau tidak teratur? Tidak teratur. Tidak teratur. Tidak teratur. Perhatikan, kalau kita ingin menguji sebuah alat, yang ingin kita uji itu keteraturannya atau ketidakteraturannya? Keteraturan. Keteraturannya atau ketidakteraturannya? Keteraturan. Keteraturannya. Maka kalau dia teratur, pasti sifatnya tidak acak. Begitu? Ya. Jelas sampai sini? Iya. Oke. Ya. Saya punya alat, mesin, pengencer. Harapan saya terhadap mesin pengencer itu dia bekerja teratur atau bekerja tidak teratur? Teratur. Teratur. Ya, secara teratur. Kalau dia bekerja secara teratur, artinya mesin ini ingin kita uji benar nggak dia bekerja teratur, begitu. Sehingga dikumpulkanlah data sebanyak 15 kaleng ini. Karena ingin tahu itu dan ingin diuji, maka letakkan itu di H1. Kenapa di H1? Karena H1 dalam statistika disebut dengan kuasa pengujian. Sehingga H1-nya adalah mesin pengencer cat bekerja secara teratur atau tidak acak. Seperti itu. Jelas ya? Jelas. Jelas ya? Oke. Agak berbeda bahasanya dengan di buku Anda, tapi Anda tolong simak, nggak apa-apa. Nah, H0-nya berarti apa? Pasti H0-nya mesin bekerja secara tidak teratur atau bersifat acak. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas. Oke. Saya lanjutkan, menentukan taraf nyata sudah diketahui dari soal 0,1, seperti itu alfanya. Baru saya menentukan wilayah kritiknya seperti apa. Oke, mari kita lihat wilayah kritiknya. Nah, cara menentukan wilayah kritiknya seperti ini. Jadi V adalah, V itu jumlah runtunan. Nanti definisi V itu adalah jumlah runtunan. Seperti itu. Banyaknya runtunan. Seperti itu. Nah, karena saya diminta untuk mencari wilayah kritiknya sementara sudah tahu kalau nilai V lebih kecil sama dengan A, atau nilai V lebih besar sama dengan B, saya akan katakan tolak H0. Nah, nilai A, nilai B ini kaitannya seperti apa? Kaitannya ada di tabel A10 di buku Walpul Anda halaman 480. Silakan dibuka. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Oke. Sebelum ke langkah keempat, ini adalah salah satu keunikan dari
statistika non-parametrik. Jadi keunikan dari data non-parametrik itu apa? Biasanya langkah keempat, wilayah kritiknya, itu belum bisa dikerjakan kalau kita belum mengerjakan bagian yang kelima. Bagaimana cara mengerjakan bagian yang kelima? Kita lihat. Caranya adalah seperti ini. Anda harus mencari nilai rata-rata dari data ini. Jadi 3,6 ditambah 3,9 ditambah 4,1 dan seterusnya sampai 4,1 dibagi dengan 15. Jadi saya harus mencari yang dimaksud dengan nilai rata-ratanya. Seperti itu. Oke, kita coba cari nilai rata-ratanya adalah rumusnya adalah kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan semua berarti 3,6 tambah 3,9 begitu ya. 3,6 ditambah 3,9 ditambah. Yang punya data tolong dibacakan. Ditambah berapa? 4,1, Terus 3,6, 3,8, dan seterusnya sampai terakhir saja dibaca. 4,1. Oke. Ini dibagi dengan 15. Tolong dihitung yang pegang kalkulator. Ada yang pegang kalkulator? Tolong dihitung yang pegang kalkulator. Ada yang pegang kalkulator? Silakan dihitung, dijumlahkan semua dulu. Ayo, sudah ada yang ketemu? 58,5, Pak. 58,5 jumlahnya, semua. Iya, Dibagi berapa tadi datanya? 15. Ya, dibagi 15. Berapa hasilnya? 3,9. 3, 9. 3, berapa? Coba disebutkan itu. 3,9. 9. 3,99. Begini. 3,9 aja. 9. 1. 3,91. Begitu. Nggak pakai 1, Pak. Berapa? 3,9 aja. 3,9 aja itu lihat di buku berarti. Ya. Halo? Iya, Pak. Coba dihitung biar Anda tahu nanti saat ujian biar bisa kenapa dapatnya 3,9 di buku. Nanti saya jelaskan dapat 3,9 itu seperti apa. Coba dihitung. Ada yang bawa kalkulator? Iya, Pak. Dihitung 5,85 dibagi 15, hasilnya 3,9. Persis. Iya. Persis, oke. Oke, 58,5. Sebentar ya. Berapa tadi jumlah totalnya? 58,5 dibagi 15, begitu. Oke, kalau pakai Excel, hasilnya ya 3,9 persis ya. Oke. Nah, seandainya ya kita berandai-andai ya, ini misalkan dapat begini ya, seandainya ya, berandai-andai kita dapat komanya lebih ya, banyak ya. Oke, maka sebenarnya Anda harus membulatkannya menjadi satu angka di belakang koma. Kenapa satu angka di belakang koma? Karena saya mau bandingkan dengan data aslinya.
Data aslinya itu satu angka di belakang koma, 3,6. Jadi di belakang komanya cuma satu. Seandainya data aslinya 2 angka di belakang koma, maka Anda harus juga buat pembulatan 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Halo? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Jadi, Pak. kenapa ini ditulisnya 3,9? Karena kebetulan pas kalau yang ini. Nanti dilihat data aslinya itu komanya berapa. Kita akan bandingkan dengan data aslinya. Permasalahannya itu. Maka kalau kita sudah seperti ini, kita mendapatkan nilai rata-ratanya. Ini cuma X bar. Atau nanti saya carikan namanya. Oke, X bar begitu rata-rata contoh 3,9. Nah, setelah saya mencari nilai rata-rata dari data di atas, saya bandingkan data asli ini dengan data rata-ratanya. Caranya seperti apa? Saya akan kurangkan ini. Oke. Tolong sekali lagi yang pegang buku dibacakan 3,6, 3,9, 4,1, 3,6, 3,7, 3,8, 3,4, 4,0, 3,8, 4,1, 3,9, 4,0, 3,8, 4,2, 4,1. Satu terakhir ya. Oke, sebentar. 4,1. Oke, datanya seperti ini. Nah, dari data ini saya mau bandingkan dengan 3,9. Artinya semua saya akan buat di baris keduanya 3,9. Nah, setelah saya tahu, saya kurangkan data aslinya dengan data rata-ratanya. Data aslinya 3,6 dikurang 3,9 dapat berapa? Dapat berapa hasilnya? 36 dikurang 3,9. Halo? 0,3. Minus, positif, negatif? Positif. Positif. 3,6 dikurang 3,9. Negatif, Pak. Negatif. SD. Fokus, Pak. Baru bangun tidur nih. Iya. Makanya kalau kuliah itu setengah 10 kalau Zoom gitu. Oke, perhatikan. Yang intermezzonya itu ya. Jadi minus 0,3. Yang diambil hanya tandanya saja. Jadi minus. Gitu. Ya. Terus 0. 0 itu positif apa negatif? Positif. 0 itu tidak positif, tidak negatif. Tidak negatif. Nah, Bapak kasih pertanyaan, kita jawab. Wah, ini mah matematika gimana? Emang sengaja saya pancing supaya jawab. Oh gitu, siap. Yuk, terus. 0,2. Positif, negatif. Saya butuh tandanya saja di sini. Negatif. Positif.
Positif. Negatif Negatif. gimana 4,1 dikurang 3,9? Woi, bangun woi. Terus Negatif. 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 Positif. Negatif. 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 gimana Positif. Positif. Yuk, Negatif. 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 Positif. Positif. Nol. Negatif. Nol. Nol. Positif. Positif. Negatif. Positif. 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 oke. Positif negatif aja, pikiran aja gitu loh. Oke, sudah. Hari kita lihat berikutnya apa? Berikutnya saya harus tahu N1-nya. N1 dan N2-nya. Nah, N1 dan N2 itu seperti apa? Jadi definisi N1 dan definisi dari N2 seperti ini. Jumlah tanda yang lebih sedikit. Sedangkan N2 jumlah tanda yang lebih banyak. Nah, jumlah tanda yang lebih sedikit kita hitung. Perhatikan, ada angka 0 di sini tidak punya tanda, ya. Ada 2 buah ini. Maka dalam non parametrik selalu kalau ada angka 0 selalu dibuang dari analisis. Jadi catatan Anda adalah 0 pasti dibuang dari analisis. Ada pertanyaan? Jelas ya? Enggak ada, Pak. Jelas, Oke. Yang minus ada sebanyak berapa? Yang negatif ada sebanyak berapa? Dihitung. 7. 7. Yang positif? 6. 6. Nah, berarti yang lebih sedikit yang positif ya. Yang Ya. punya jumlah 6, begitu? Ya. Yang negatif lebih banyak, punya jumlah 7. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini terlebih dahulu? Enggak ada, Pak. Oke. Sekalian, saya mau jelaskan tentang runtunan. Berapa banyaknya runtunan dari data di atas? Perhatikan cara menghitung. Ini negatif pertama, ini dihitung 1. Lihat berikutnya positif. Berubah tanda dari negatif. Halo, perhatikan. 1, 2, 3. Jadi kalau belum berubah tanda tidak dihitung. Jadi perhatikan sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi V-nya jumlah runtunannya sebanyak 8. Ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Jelas ya? Yang lain jelas ya? Jelas. Yang jelas cuma 1 orang. Ini yang lain jelas nggak nih? Jelas, Pak. Jelas, Mau Pak. diulang apa enggak? Diulang, Pak. Coba, Pak. Coba, Pak. Diulang, Pak. Oke. Fokus ya, perhatikan. Yang dimaksud dengan banyaknya runtunan itu kalau terjadi perubahan tanda. Kita lihat, yang pertama minus, kita hitung 1. Yang kedua apa? Positif. Berubah tanda dari yang negatif. Berubah. Jadi negatif tadi 1, karena ini positif berubah kita hitung 2, begitu. Dari positif ke negatif berubah. Berarti saya hitung 3. Berikutnya negatif ke negatif tidak berubah, tetap berarti 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Ada pertanyaan? Jadi kalau mau dihitung, perhatikan kursor saya ya. 1, 2, 3, 3, 3, 3, gitu ya. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8. Gitu. Jelas ya? Oke. Oke, kalau sudah jelas berarti
P-nya jumlah runtuhnya 8. Maka baru saya bisa mengerjakan yang ini. Kenapa? Karena A itu definisinya adalah seperti ini. Dilihat di buku Anda. Berarti saya akan punya N1-nya berapa tadi? N1-nya 6, N2-nya 7. 7. Begitu. Ya. Karena saya punya N1-nya 6 dan N2-nya 7, definisinya dilihat di halaman 448 di buku Walful Anda. Jadi A itu nilainya adalah P bintang. V bintang terbesar yang lebih kecil dari 0,05. Dari mana 0,05? Dari alfanya 0,1 dibagi 2. Jadi ini diperoleh dari 0,1 dibagi 2. Begitu. Jadi definisi A adalah V bintang terbesar ya yang lebih kecil dari 0,05. Paham? Jelas sampai sini cara mendapatkan 0,05? Jadi 0,05 0,1 dibagi 2. Begitu. Nah, B punya definisi adalah V bintang terkecil yang lebih besar dari 0,95. Dapat dari mana 0,95? 1 dikurang 0,01 dibagi 2. Artinya apa? 1 dikurang 0,05. Seperti itu. Jelas sampai sini? Halo? Iya, Pak. Jelas ya? Oke. Ya. Oke, kita ingin tahu berapa sih nilai A-nya, berapa sih nilai B-nya, supaya kita tahu wilayah kritiknya. Mari kita lihat. Oke. Silakan buka tabel Anda. Tabel di halaman 480. Yang pegang tabel dibuka tabelnya. Sudah? Ketemu? Ada, Pak. Sudah? Oke. Di situ ada N1, N2 ya? Iya, Pak. Oke. N1-nya berapa ini? N1-nya 6. N2-nya? Iya, 6. 7. 7. Oke. Perhatikan definisinya. Kalau nilai V bintangnya sama dengan kalau nilai V bintangnya sama dengan 2, berapa nilai peluangnya? 0,001. 0,001. Begitu di buku Anda ya? Ya. Oke. Pertanyaan saya, 0,001 lebih kecil nggak daripada 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil. Nih, perhatikan. A punya definisi V bintang terbesar yang lebih kecil dari 0,05. Fokus di lebih kecil dari 0,05. Nah, kalau saya punya N1 6, N2-nya 7, V bintangnya pada saat sama dengan 2, ternyata nilai P-nya 0,001. 0,01 ini lebih kecil nggak daripada 0,05? Kalau lebih kecil berarti ini memenuhi. Begitu. Kita lanjutkan kalau untuk V bintangnya sama dengan 3. Berapa nilai P-nya? 0,008.
0,008. 0,008 lebih kecil nggak daripada 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil, lebih besar? Lebih besar. 0,0 dengan 0,05. Kan sama 2 angka tuh. Lebih besar, lebih kecil? Lebih besar, Pak. Hah? Lebih besar. Perhatikan nih. Nol. Saya 0,0 saya sampai 2 angka di belakang koma. Saya bulatkan. 0,00 dengan 0,05. Lebih besar mana? Oh, lebih besar Ya. 0,05. Iya, kalau lebih besar 0,05 berarti 0,08 lebih kecil dari 0,05, ya? Ya. Berarti ini juga memenuhi, begitu? Ya. Pada saat V bintangnya sama dengan 4, berapa nilai P-nya? 0,043. 0,043. 0,043 lebih kecil, lebih besar dari 0,05? Lebih Lebih kecil. kecil. Lebih kecil. Berarti ini pun juga masih memenuhi, begitu? Terus, Iya. pada saat V bintangnya sama dengan 5, berapa nilai P-nya? 0,121. 0,121. Memenuhi enggak? Lebih kecil enggak daripada 0,05? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Nah, dan seterusnya ini berarti tidak memenuhi. Mau V bintang sampai sama dengan 13 lebih besar dari 0,05. Berarti kita punya 3 buah V bintang yang memenuhi persamaan yang lebih kecil dari 0,05. Seperti itu. Tetapi yang diminta apa? V bintang yang apa? Yang terbesar. Yang terbesar. Yang terbesar di antara ini yang mana? V5. 0,043. Kalau jawab V5, V5 memenuhi enggak? Tidak. Ya. Cari yang memenuhi, cari yang paling besar. Berarti 4. 0,043. 0,043. berarti yang diambil nilai V bintangnya sama dengan 4. 4. Jadi kita tahu A itu jawabannya 4. Seperti ini. Jelas ya? Jelas ya? Ya, Pak, ya. Sedangkan yang B adalah V bintang terkecil. Sorry, Anda boleh teruskan ini sampai 13 boleh ya V bintangnya ya. Tapi cari yang memenuhi saja begitu. Jelas ya? Jelas. Oke. Gimana dengan nilai B-nya? Nilai B-nya punya definisi V bintang terkecil yang lebih besar dari 0,95. Seperti itu. Fokus tetap di 6,7. Pada saat V bintangnya sama dengan 9, berapa nilai P-nya? 0,879. 879. 0,879. Memenuhi enggak ini? Lebih besar enggak ini daripada 0,95? Ini kriterianya. Lebih kecil. Lebih kecil, berarti ini tidak memenuhi. Gitu ya. Perhatikan, Anda boleh nyoba dari V bintang sama dengan 2 boleh, nggak apa-apa. Tapi saya meringkas saja seperti itu. Oke ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, karena saya lanjutkan V bintang sama dengan 10. Berapa P-nya? Berapa peluangnya? 0,966. 966. Lebih besar dari 0,95? Lebih besar. Berarti kalau lebih besar ini memenuhi, begitu? Iya. Oke. Berikutnya
Berikutnya 11. Berapa P-nya? 92. Berapa? 0,992. 0,992. 992. Gitu. Iya. Lebih besar dari 0,95? Iya. Ya. Besar. Besar berarti memenuhi. Pada saat V bintangnya 10 berapa? Kok 10, Pak? Sorry, 12. 12. Sorry, 12. Berapa? 0,999. 0,999. Lebih besar dari 0,95? Lebih besar. Oke, lebih besar. Berarti memenuhi. 13? 1000. Bukan 1000 itu, 1.00. 1 Iya, artinya gitu. Oke. Lebih besar dari 0,95? Iya, Pak, lebih besar. Kalau lebih besar. Perhatikan. Ada 4 buah V bintang yang memenuhi persamaan yang lebih besar dari 0,95. Seperti itu. Tetapi yang diminta V bintang yang apa? Terkecil. Yang terkecil. Yang terkecil mana yang memenuhi? 10. 10. Pertanyaan cara menentukan A sama B. Jelas ya? Jelas. Yang Coba. nggak pegang tabel pasti sulit. Nanti setelah file ini diunggah, silakan Anda siapkan tabel buku walpul Anda pasti bisa. Tapi yang pegang tabel pasti langsung paham. Itu gunanya kenapa saya menyuruh Anda menyiapkan buku walpul seperti itu. Supaya bisa langsung ketahuan. Oke, saya lanjutkan ya. Maka karena wilayah kritiknya seperti ini, nilai A-nya saya tahu 4, ya. Nilai B-nya saya tahu 10, tinggal masukkan saja. Berarti kalau nilai V bintangnya lebih kecil sama dengan 4, saya akan katakan tolak H0, begitu. Dan kalau nilai V hitungnya lebih besar dari 10, saya akan juga tolak. Jadi inilah yang disebut dengan wilayah kritiknya. Kita lihat, wilayah kritiknya kita sudah dapat tadi gini. Jadi kalau V-nya lebih kecil dari 4, kita akan tolak H0. Kalau V-nya lebih dari 10, kita juga akan tolak H0. Pertanyaan saya, V yang diperoleh berapa? 8. 8. Kalau 8 itu lebih kecil dari 4? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar dari 10? Lebih kecil dari Lebih kecil. 10. Lebih kecil. Berarti 8 terletak di antara 4 sampai 10. Iya. Gitu. Ya. Iya. Oke, yang ditolak itu kalau V-nya lebih kecil dari 4 dan V-nya lebih besar dari 10. Karena 8 di tengah-tengah berarti Terima H0. terima H0. Maka cara membuat kesimpulannya karena yang masih ngantuk, nguap. Ayo, cuci muka. Karena nilai V-nya terletak di antara V-nya punya nilai 8, terletak di antara 4 dan 10, maka terima H0 yang berarti apa? Terima H0 yang berarti apa? Apa? Mesin pengencer. Hah? Mesin pengencer bekerja secara Tidak teratur. Tidak teratur. Ada yang mau ditanya sampai sini? Jelas sampai sini? Insya Allah. Ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada yang ditanya, terakhir kita uji korelasi peringkat Spearman. Silakan dibaca di teladan 8.
halaman 451. Ayo dibaca satu orang. Yang pegang buku cuma satu orang. Angka-angka berikut yang dikeluarkan oleh The Federal Trade Commission menunjukkan kadar tar dalam miligram dari 10 merek rokok. Hitunglah koefisien korelasi peringkatnya untuk mengukur derajat hubungan antara kadar tar dan kadar nikotin dalam rokok. Oke. Saya ketikkan soalnya terlebih dahulu. Tolong didikte yang pegang buku. Biar temannya ini semua, karena semua nggak pegang buku kayaknya. Oke. Oke, merek rokoknya katakanlah seperti ini ya. Saya kode saja seperti ini. Ya, tapi Anda tahu ada urutannya di buku Anda ya. Halo? Oke, seperti ini. Iya, Pak. Jadi kadar tarnya, tolong dibacakan biar lebih cepat. Bawah. 17. Sebentar. 28, Ya. 17. 16. 13. 24. 25. 18. 31. Oke. 0,9. Bentar ya. 0,9. Terus 1,1. 1,6. 1,3. 1,0. 0,8. 1,5. 1,4. 1,2. 2,0. oke. Seperti ini. Oke, perhatikan. Soalnya apa? Tolong dibaca. Hitunglah koefisien korelasi peringkatnya untuk mengukur derajat hubungan antara kadar tar dan kadar nikotin dalam rokok. Oke. Ini Anda hanya diminta untuk mengukur koefisien korelasi peringkat untuk mengukur derajat hubungan antara kadar tar dan kadar nikotin. Ini tidak melakukan pengujian, tetapi soalnya saya rubah. Silakan yang punya buku dicatat. Jadi ujilah, jadi soalnya supaya sama semua. Apakah ada hubungan antara kadar tar dan kadar nikotin untuk
ke-10. Jadi soalnya saya rubah ya. Ke-10. Ke-10 merek rokok tersebut di atas. Gunakan taraf nyata 0,05 atau 5%. Oke, soalnya saya rubah seperti ini supaya sama. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini dulu? Jadi ini soalnya dari buku Anda. Oke, bagaimana cara saya tahu saya ingin mengerjakan ini ada soal seperti ini? Oke, mari kita lihat. Ujilah apakah ada hubungan antara kadar tar dan kadar nikotin. Gunakan taraf nyata alfanya 5%. Langkah pengujiannya sama persis. Saya akan kopikan dulu langkah pengujiannya. Tinggal saya hapus. Jadi langkah pengujiannya sama persis seperti ini. Seperti ini. Oke, menentukan H0. Untuk H0-nya akan kita rubah seperti itu. Saya edit sebentar. Oke, seperti ini. Oke, mari kita lihat satu persatu langkah-langkah pengujian hipotesis kalau seandainya saya punya data seperti ini. Nah, ini harus dicari terlebih dahulu mana variabel X-nya, mana variabel Y-nya. Sama persis seperti waktu regresi linear sederhana atau berganda. Kenapa? Karena kita ingin melihat peringkat di antara pengaruh kadar, benar nggak kadar tar dan kadar nikotin ini miliki hubungan, ada hubungan. Maka kalau ada hubungan, saya harus bisa nyatakan dalam bentuk X dan Y. Saya ingin nanya terlebih dahulu, apakah kadar tar mempengaruhi kadar nikotin atau kadar nikotin mempengaruhi kadar tar? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, kadar tar mempengaruhi kadar nikotin atau kadar nikotin mempengaruhi kadar tar? Ini, bayangannya seperti ini, ilustrasinya seperti ini. Di rokok itu, ini contoh soal buku ya, jadi tidak dibawa kemana-mana. Anda ada yang baca juga, jadi ini kadar tar itu campuran yang ada dalam sebuah rokok. Ada cengkeh, ada tehnya, segala macam itu campurannya yang biasanya warnanya coklat seperti itu. Nah, kadar nikotin itu kadar racun yang keluar, yang setelah dihisap begitu ada coklatnya biasanya seperti itu. Coklat di bekas filternya. Nah,
Apakah kadar tar mempengaruhi kadar nikotin atau kadar nikotin mempengaruhi kadar tar? Halo? Kadar tar mempengaruhi nikotin. Kadar tar mempengaruhi kadar nikotin. Gitu. Maka ini akan jadi X-nya begitu, persis seperti regresi. Jadi X mempengaruhi Y, begitu. Y. Jelas ya? Iya. Sampai sini ya? Jelas. Jelas ya? Oke. Nah, kalau sudah Anda tahu ini, perhatikan, yang ingin kita uji itu adanya hubungan atau tidak adanya hubungan antara kadar tar sama nikotin. Berarti ini ada hubungan, gitu ya, antara kadar X dan Y. X dan Y. Boleh, X dan Y boleh. Antara kadar tar dan kadar nikotin. Begitu. Ya. Yang H0-nya berarti tidak ada hubungan antara kadar tar dan kadar nikotin. Begitu. Iya. Nah, alfanya di soal, saya tadi gunakan taraf nyata alfanya 0,05. Menentukan statistik uji dan wilayah kritik. Oke, statistik uji dan wilayah kritiknya, Anda bisa lihat di buku Walpole, tabel T, halaman 471. Halaman 471 buku Walpole Anda. Oke. Apa wilayah kritiknya? Jadi wilayah kritiknya adalah, atau daerah penolakannya adalah, kalau nilai mutlak, nilai mutlak T hitung. Jadi saya ada tanda itu, ada tanda pagar 2 untuk T hitung, artinya nilai mutlak. Jadi kalau nilai T hitungnya nanti negatif, kita positifkan seperti itu. Lebih besar dari T tabel, saya akan katakan tolak H0. Nah, yang belum ada apa? Yang belum ada T tabelnya. T hitungnya nanti di langkah kelima. T tabelnya dicari dari rumus. Jadi T tabelnya dicari dari rumus T alfa dibagi 2. Oke, sebentar. T alfanya ini bagi 2. Oke, jadi T tabelnya T alfa dibagi 2 V, di mana V-nya itu, derajat bebasnya itu N-2, langsung N-2, jumlah data dibagi 2. Nah, N-nya ada sebanyak berapa data ini? Halo? N-nya sebanyak berapa data ini? 10. 10. Oke, berarti V-nya 10 kurang 2, hasilnya sama dengan 8. T alfa per 2-nya berarti ini alfanya berapa? 0,05. Dibagi 2. Dibagi 2. 0,05 dibagi 2.
0,025. 0,025, V-nya 8, begitu ya? Iya. Oke. Anda bisa cari di tabel Anda, tabel T yang alfanya 0,025, V-nya sama dengan 8. Berapa hasilnya? 2,306. 2,306. Ada pertanyaan sampai sini? 0. Berapa? Ada yang lain? Jelas ya? Jelas ya? Halo? Ya, Kak. Oke. Maka wilayah kritiknya seperti apa nanti? Wilayah kritiknya kita peroleh kalau nilai T hitung mutlaknya lebih besar dari T tabel yang punya nilai 2,306, saya akan katakan tolak A0. Itu. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya menentukan statistik hitung atau disebut dengan T hitung. Apa rumus T hitungnya? Rumus T hitungnya adalah rumus T hitung untuk koefisien korelasi peringkat Spearman adalah rumusnya seperti ini rumusnya. Sebentar. Oke, ini rumus mencari T hitung untuk pengujian koefisien korelasi peringkat Spearman-nya. Nah, berarti apa? Berarti saya harus nyari nilai RS-nya dulu. Apa rumus rank Spearman-nya? Rank Spearman-nya itu punya rumus di buku Anda tercantum di halaman berapa itu? Di halaman 451, rank Spearman-nya punya rumus 1 dikurang. Oke, perhatikan sebentar, saya buat ini dulu. Oke, 1 dikurang ini 6 sigma DI kuadrat per N kali N kuadrat. Nah, ini cara mencari rumus koefisien korelasi Spearman-nya.
Jadi berarti ini sama dengan berapa? Berarti ini bisa saya sama dengankan seperti ini. Satu dikurang, berarti saya buka kurung ya. Saya kopikan ulang saja sebentar. Oke, saya kopikan ulang seperti ini. Jadi RS-nya sama dengan sigma DI kuadrat. Nah, kita akan coba cari DI-nya terlebih dahulu seperti apa. Nah, cara mencari DI-nya seperti ini. Anda membuat peringkat, tetapi peringkatnya X sendiri, Y sendiri. Kita mulai dari yang terkecil. Kita lihat, yang terkecil di X yang mana peringkatnya? Kita mulai 13. 1 ya, terus 14. berapa? 14. 14. Peringkat 2 begitu. 16 peringkat 3, terus 17. peringkat Ada 2 itu, Pak. iya berarti 4,5. ya langsung ya 4,5 begitu. Jadi Anda sudah tahu aturannya seperti apa. Silahkan Anda ini. Berarti 4,5 begitu ya. Terus Iya. 18 peringkat 6. terus 24. berapa? 24. 24. Peringkat 7 begitu. 7. 25. 8. 25 8 begitu. 28. 28. 9. 28 9 Terus? terus 31. 10. 31 10 gitu. Ya. Ini peringkatnya. Oke, saya kasih jarak terlebih dahulu supaya enak dilihatnya. Oke. Kalau sudah seperti ini, berarti tinggal memberikan peringkat untuk Y-nya. Yuk. 0,9. 0,8. 8. 1. 0,9. 0,9. Ya. 1. 1,1. 4, 1,2. 5, 1,3. 6. 4. 7, 1,5. 8. 1,6. 9. 9, 2. 10. 2, 10. Oke. Nah, ada yang disebut dengan DI. DI itu selisih peringkatnya. Jadi, yang diselisihkan peringkatnya. Oke. Yang diselisihkan peringkatnya. 2 dikurang 2. 0. 0. 4,5 dikurang 0,5. 0,5. Ya, terus 0. minus 1,5. Terus 0. 0. Min 1. Minus 1. 1. 1. 0. oke. Nah, setelah tahu ini, Anda mencari nilai DI kuadratnya. Saya mau nyari nilai DI kuadratnya. Nilai DI kuadratnya tinggal kuadratkan saja yang di sebelah itu. Yuk, dikuadratkan berapa? 0 kuadrat? 0. 0. 0. 0,25. Ya, halo. 0. 0.
5. Ya. Ayo. Nol. Satu, 0. Oke. Ada pertanyaan? Saya butuh jumlah dari DI kuadratnya, dijumlahkan semua, ketemu hasil 5,5. Ya. 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 0 tambah 0,25 tambah 0 tambah 2,25 dan seterusnya sampai 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0. Oke. Ya. Maka ini masukkanlah ke DI kuadrat nilainya. Berarti DI kuadratnya 6 5,50. kali 5,50 gitu. N-nya jumlah datanya 10 begitu. Ya. Ini jadi 10 kuadrat. Berarti 100 begitu ya. Ya. 100 dikurang 1 99. 9 kali 10 990. Berarti yang ini 6 kali 5,5 jadi 33 begitu. Dibagi dengan 990. Oke, ketemu rank Spearman-nya hasilnya berapa? Jadinya 0, sama dengan 0,97 begitu. Nah, hasil ini 0,97 masukkan ke sini. Jadi kita membuat T hitungnya lagi seperti ini. Rank Spearman-nya Anda sudah punya 0,97 dikali berarti ya. N-nya 10 minus 2 begitu ya. 1 dikurang 0,97 dikuadratkan terlebih dahulu. Nah, sehingga ketemu hasil seperti ini. Berapa hasilnya ini? Kita coba hitung di Excel sebentar. Ada 0,97, ada 8, ada, oke, sebentar. Sebentar ya, saya hitung di Excel terlebih dahulu. SQRT. Yang bawah hasilnya 0,243. Yang ini. Oke. Yang bawah hasilnya 0,243. Yang atas R8. Dua koma 744. 2,744. Oke, Anda akan ketemu hasil ini. Hasilnya sama dengan ini 11,286 sama dengan 11,286. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Iya, Pak. Oke. Nah, tadi apa? Tadi kita punya ini. Kita mau buat kesimpulan sekarang. Sementara nilai T hitungnya kita sudah peroleh ini.
11. 11 lebih besar nggak dari 2,306? Lebih besar. Lebih besar. Maka karena gitu ya, nilai mutlak T hitung gitu yang punya nilai 11,286 lebih besar dari T tabel begitu, yang punya nilai 2,306, maka tolak H0 yang berarti kalau tolak H0 berarti apa kalimatnya? Pasti terima H1. Terima H1 apa? Apa? Ada hubungan antara Ada hubungan antara kadar tar dan nikotin. kadar nikotin. Oke, yang berarti ada hubungan antara kadar tar dan kadar nikotin. Ada pertanyaan sampai sini? Kita selesai 3 pokok bahasan hari ini. Ada yang mau ditanya? Halo? Enggak? Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanya, nanti slide ini akan saya bagikan di grup. Cuma 21 orang ya yang hadir ya? Iya, Pak. Ya, oke. Oke. Ayo, ada yang mau ditanya boleh? Yang mau nanya silahkan. Boleh, Mas. Mau nanya apa? Ada yang mau ditanya? Mumpung ketemu. Oke, kalau gak ada yang nanya, saya yang nanya. Oke, kalian lebih suka platform Zoom atau YouTube? Zoom. 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 Zoom, Pak. Zoom sih, Pak. Zoom. Emang YouTube saya nggak ngerti? Ngerti. Ya kalau gini bisa langsung nanya kalau nggak Iya, ngerti. Pak. Enak pakai Zoom sih. Kalian interaksi, Pak, Biar biar bisa pada ngobrol langsung gitu, Pak. Oke. Kalau itunya ya, tetapi memang ada beberapa teman Anda, ini saya cerita kelas lain ya. Beberapa teman Anda justru lebih nyantai, Pak, enak di YouTube juga penjelasan Bapak paham. Dan sebenarnya saya kan membuka diri kalau seandainya dari YouTube itu tidak ada yang dimengerti ya. Ya kan? Iya, Pak. Ya, nggak pernah ada yang nanya kan? Berarti saya anggap materi saya dipahami gitu. Kalau Anda nggak nanya, saya berasumsi seperti itu. Ya. Jadi, tolong kalau ada pertanyaan tidak difahami di YouTube, silakan Anda tanya. Seperti itu. Oke? Jelas ya? Jadi itu pesan saya. Nggak saya nanya, 2 materi kemarin di pertemuan kedua, pertemuan ketiga, Anda paham nggak dengan penjelasan regresi linear berganda? Halo? Nggak paham semua nih, diam semua nih. Halo? Ada yang nggak paham? Ini suaranya pada kemana nih? Pada ngilang? Halo? Nggak ada yang jawab. Tolong jawab dong, 1 orang, 2 orang. Boleh? Kenapa? Halo, Pak. Di YouTube itu materinya Ya. Anda paham apa enggak? Kurang sih, Pak. Kayaknya. Kenapa kurang? Kalau di sini bisa langsung ngobrol gitu, Pak, kalau nggak paham. Oke. Yang lain? Paham sih, Pak. Oke. Saya lebih enak di YouTube, Pak. Ya. Itu maksud saya nggak apa-apa berbeda sama temennya nggak apa-apa. Jangan sampai begini kalau dosennya nggak ngajar Zoom terus dianggap tidak ngajar, itu saja satu. Terus yang kedua, di YouTube itu pun saya juga pakai bahasa yang sederhana sebenarnya. Ada teman Anda ngerasa misalkan kalau pakai Zoom seperti ini, wah lebih nggak bebas Pak, kalau YouTube lebih bebas Pak, lebih enak ya, lebih enak sambil musik dan seterusnya. Ya saya sih nggak masalah gitu loh. Tetapi seperti ini maksud saya.
kalau memang Anda butuh pertanyaan, baik itu Zoom berlangsung ataupun media YouTube, silahkan, kita punya WA group, silahkan dimanfaatkan. Supaya apa? Supaya proses pembelajarannya tersampaikan dengan benar kepada Anda. Seperti itu. Maksud saya seperti itu. Saya mau dikoreksi seperti itu. Jelas ya? Jelas, Pak. Insya Allah, Pak. Oke. Kalau jelas, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Jaga kesehatan ya. Baik Bapak. Oke. Baik, Pak. Assalamualaikum.